Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam perkuliahan kita untuk pertemuan yang ketiga. Pertemuan ketiga ini kita masih melanjutkan overview ya, atau penyampaian secara lebih detail di seluruh tema yang akan kita bahas dan diskusikan selama satu semester ke depan. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena penjelasan kemarin masih ada yang tertunda karena ada kegiatan. Baik kawan-kawan yang saya hormati, jadi kemarin sudah saya sampaikan tema yang pertama, yaitu pengertian dan hakikat pendidikan. Jadi kita mata kuliah ilmu pendidikan ini, yang pertama memang harus kita bahas adalah apa sih sesungguhnya pendidikan dan ilmu pendidikan itu. Nah, untuk mengetahui hakikat pendidikan, kemarin sudah saya sampaikan pokok-pokok yang harus dikaji, dibahas dan sebagainya. Lalu bedanya antara pendidikan dan ilmu pendidikan, poin-poinnya juga sudah saya sampaikan di bagian episode yang sebelumnya. Nah, kali ini kita akan menyampaikan yang tema kedua, yaitu pendidikan sebagai sebuah ilmu. Ya, pendidikan sebagai sebuah ilmu. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi ilmu pendidikan sebagai sebuah ilmu ini kita nanti harus membahas poin penting di dalam tema ini, yaitu pendidikan sebagai sebuah ilmu. Nah, hakikat ilmu itu apa? Saudara, ini nanti harus dibahas lebih dahulu. Hakikat ilmu itu apa? Objek dan ruang lingkup ilmu itu apa? Ini yang harus dibahas lebih dahulu. Oleh karena itu, bagaimana ilmu pendidikan itu? Sifat dari ilmu pendidikan itu. Kemudian yang kedua yang harus dibahas dalam tema ini adalah objek formal ilmu pendidikan. Lalu yang ketiga adalah objek material ilmu pendidikan. Nah, saudara, untuk tema ini kita harus mempertegas dan memperjelas dulu objek ilmu. Nah, ilmu, semua ilmu apapun, ilmu eksak, ilmu sosial atau natural sciences atau social sciences, semua pasti mempunyai objek bahasan yang memang harus dibahas di dalam ilmu itu. Nah, ilmu pendidikan ini termasuk bagian dari ilmu sosial yang tentunya memiliki objek. Nah, objek ilmu, karena ini ilmu sosial, maka yang kita bahas sesungguhnya adalah manusia dan perilakunya. Nah, ilmu pendidikan ini sesungguhnya adalah membahas tentang manusia. Apa aja yang dibahas? Yang dibahas adalah hal-hal yang terkait dengan pendidikan dan pembelajaran. Maka objek dari ilmu pendidikan ini sesungguhnya adalah apa yang dibahas, yang dikaji terkait dengan tindakan manusia yang berdimensi pendidikan dan pembelajaran. Nah, tentunya ilmu pendidikan ini nanti yang membedakan antara ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu yang lain adalah pada posisi tindakan, yaitu di objek formalnya. Objek materialnya jelas, gitu ya, objek materialnya jelas. Nah, setelah saudara, kawan-kawan semua mengetahui sifat ilmu pendidikan itu apa,
tentunya ilmu pendidikan ini adalah bagian dari ilmu social sciences, ilmu sosial. Kemudian yang kedua, objek formal dari ilmu pendidikan itu apa, itu yang juga nanti harus dibahas. Kemudian yang ketiga adalah objek material dari ilmu pendidikan. Nah, poin yang terakhir dalam bahasan ilmu pendidikan sebagai sebuah ilmu adalah pendidikan sebagai sebuah sistem dalam dan proses seumur hidup. Jadi pendidikan sebagai sebuah sistem pasti dia tidak bisa kemudian dibatasi hanya sampai pada usia tertentu, tidak bisa. Jadi pendidikan itu sesungguhnya adalah proses yang berjalan seumur hidup. Maka kalau di dalam Islam, minal mahdi ilal lahdi, pendidikan itu berlangsung mulai sejak lahir sampai ke liang lahat atau sampai seseorang itu meninggal. Nah, ini yang saudara harus perhatikan dalam pembahasan tema yang kedua, yaitu pendidikan sebagai sebuah ilmu. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya adalah poin yang ketiga atau tema yang ketiga, yaitu dasar, tujuan, dan fungsi pendidikan. Dasar, tujuan, pendidikan. Dasar, tujuan, dan fungsi pendidikan. Nah, pada poin ini, saudara-saudara nanti yang harus diperhatikan adalah bentuk dasar dari pendidikan itu sendiri. Jadi bentuk dan dasar dari pelaksanaan pendidikan. Jadi pendidikan itu dilaksanakan tentunya memiliki filsafat dasar bagaimana kita menjalankan dan melaksanakan pendidikan. Tanpa filsafat dasar atau tanpa berpikir mendasar tentang bagaimana pendidikan itu dilakukan, maka kita tidak akan bisa melaksanakan pendidikan dengan baik. Nah, kemudian hubungan antara kurikulum dasar dan tujuan pendidikan. Kurikulum itu adalah madah, kurikulum itu adalah bahan, kurikulum itu adalah materi yang kita siapkan untuk mencapai tujuan. Maka tujuan itu tidak mungkin kita peroleh kalau kita tidak memiliki dasar dari tidak memiliki bahan untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian yang juga perlu dan penting untuk kita sampaikan adalah hak asasi manusia dalam pendidikan. Kemudian lebih detail, saudara-saudara nanti harus menyampaikan macam-macam dan tujuan serta dasar dari pendidikan di Indonesia. Nah, mengapa saudara sebagai calon guru, sebagai calon pendidik yang nanti akan melaksanakan kegiatan pendidikan di Indonesia, maka saudara harus betul-betul memahami landasan dasar, filosofi dari pendidikan itu dilakukan. Dengan dasar dan landasan filosofi yang kita bahas, yang didiskusikan nanti, akan memberikan gambaran, oh kalau begitu tujuan pendidikan kita sesungguhnya adalah untuk membekali para siswa, para santri, peserta didik, agar mereka memiliki kematangan jiwa, memiliki kemandirian, memiliki karakter, terbentuk karakter yang diinginkan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk tema yang keempat adalah hakikat manusia dalam pendidikan. Nah, manusia sebagai objek sekaligus subjek dalam kegiatan pendidikan, maka ilmu pendidikan ini juga harus membantu membahas, membekali kepada para calon pendidik, calon guru, agar mereka memiliki ilmu bantu dalam melaksanakan kegiatan pendidikan.
Nah, maka hakikat manusia dalam pendidikan ini nanti yang perlu kita lihat, yang perlu kita bahas, yang pertama adalah bagaimana posisi manusia dalam proses pendidikan itu sendiri. Nah, kita sebagai pelaku, maka seringkali kita sebut sebagai subjek. Dan sebagai sasaran dari pendidikan itu sendiri, maka seringkali kita sebut sebagai objek. Maka hakikat manusia dalam pendidikan itu sesungguhnya adalah sebagai subjek dan objek dari pendidikan itu sendiri. Nah, dalam posisi seperti ini, maka poin yang berikutnya adalah bagaimana landasan dasar filosofi ilmu pendidikan. Nah, setelah kita melihat manusia, bahwa manusia itu berdimensi sosial, berdimensi ekonomi, berdimensi religi, berdimensi budaya, berdimensi politik, dan dimensi-dimensi lain yang dimiliki oleh manusia, maka sebagai guru tidak mungkin kita kemudian melaksanakan dan menerapkan ilmu pendidikan tanpa dukungan dan bantuan dari ilmu-ilmu yang lain. Maka ilmu bantu di dalam pendidikan ini juga harus dibantu, harus dibahas ya, maksud saya harus dibahas agar kita semakin bisa mendeteksi, bisa mengidentifikasi apa sesungguhnya yang kita butuhkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pendidikan. Nah, ilmu-ilmu bantu itu bisa nanti ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu manajemen, ilmu budaya dan sebagainya. Bahkan yang termasuk penting adalah ilmu psikologi. Mengapa ilmu psikologi ini penting? Saudara, besok saudara kalau sudah melaksanakan tugas pendidikan, mengajar dan sebagainya, saudara kita semua harus paham hakikat manusia itu seperti apa. Nah, saudara besok kalau misalnya sudah di kelas, misalnya ngajar, melihat ada anak yang sedang mengantuk, rasanya tidak semangat dan sebagainya, maka sebagai guru kita tidak boleh kemudian mendekati, kemudian marah-marah, sekolah kok ngantuk, sekolah kok tidak semangat dan sebagainya. Nah, mengapa kita tidak boleh marah? Karena guru harus memiliki ilmu bantu untuk memahami dan melihat anak ini kok ngantuk, ini kenapa? Anak ini kok tidak semangat, itu kenapa? Ya, sangat mungkin anak ini memang di rumah kecapean, membantu orang tuanya yang sampai di luar batas, sehingga ketika sekolah itu semangat, tenaga yang sudah capek itu kemudian tidak maksimal mengikuti kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Nah, agar kita bisa memahami suasana dan situasi yang seperti ini, maka satu-satunya adalah kita harus memiliki ilmu bantu untuk memahami anak yang seperti ini. Tanpa ilmu bantu, maka kita tidak mungkin bisa memahami anak-anak kita, peserta didik kita di dalam kelas. Nah, contoh lagi. Ada misalnya ya, kita itu ketika menjalankan tugas sebagai guru, ada anak yang terlambat, ya, ada anak yang terlambat. Lalu saudara tanya, kenapa terlambat? Iya Pak, tadi perintah oleh ibu harus ngantarkan barang ke tempat pelanggan. Misalnya ada pelanggan yang pesan barang, kemudian beli, kemudian anaknya diminta untuk berangkat ke sekolah sekaligus membawa, nganter dan sebagainya. Nah, anak yang melaksanakan tugas ini sesungguhnya adalah dalam perspektif ekonomi, anak ini bersifat ekonomis. Jadi anak yang sekolah pun itu masih ada yang diperankan dan ditugaskan oleh orang tua menjalankan tugas-tugas ekonomi. Ya karena memang bisa saja manusia ini berdimensi ekonomis gitu.
Nah, anak yang sedang mau berangkat sekolah diminta untuk membantu orang tuanya, ini berarti dimensinya ekonomis. Nah, kalau ini nanti diure, banyak sekali dimensi-dimensi manusia dalam konteks pendidikan. Artinya apa? Bahwa ketika kita melaksanakan tugas pendidikan, maka kita harus melihat proses secara keseluruhan, terutama melihat anak ya sebagai manusia ini memiliki dimensi-dimensi sosial, dimensi psikologi, dimensi psikis, dimensi ekonomi, dan dimensi budaya, serta dimensi-dimensi yang lain. Nah, tanpa memiliki ilmu bantu, maka kita semua tidak bisa melaksanakan tugas pendidikan dengan baik. Oke. Kemudian yang berikutnya, tema kita yang kelima adalah pendidikan sebagai sebuah sistem. Pendidikan sebagai sebuah sistem, maka pokok bahasan yang saudara nanti harus dijelaskan, dibahas di pendidikan sebagai sebuah sistem, yang pertama adalah bagaimana pengertian sistem itu. Sistem itu apa sih itu? Kalau kemarin sudah pernah saya sampaikan bahwa sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari sub-subsistem atau komponen-komponen atau unsur-unsur, yang antara subsistem, komponen, unsur-unsur yang ada itu antara yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan, saling terkait, saling mengikat, saling ada ketergantungan dan sebagainya. Nah, ketergantungan, saling hubungan, saling keterikatan antara satu unit dengan unit yang lain, antara satu sistem dengan sistem yang lain, antara satu komponen dengan komponen yang lain, antara antara satu unsur dengan unsur yang lain, maka itu yang disebut sistem. Nah, pendidikan sebagai sebuah sistem, maka dulu saya pernah menjelaskan bahwa sehebat apapun seorang guru, itu dia tidak bisa kemudian merasa semua tergantung aku, proses ini aku yang menentukan. Itu tidak bisa. Karena dalam melaksanakan tugas kependidikan, berpikirnya harus sistemik. Guru hebat perlu, harus. Guru pintar perlu, harus. Guru cerdas pasti harus. Tetapi dengan kepintaran, dengan kecerdasan, dengan kehebatan guru saja tidak cukup. Karena apa? Ada unsur-unsur lain yang juga ikut menentukan dalam rangka mensukseskan tercapainya dan target dari pendidikan itu menjadi tercapai. Nah, oleh karena itu, pengertian sistem itu apa? Nanti silahkan kita diskusikan, kita bahas bersama-sama. Lalu pendidikan sebagai sebuah sistem, maka pendidikan nasional itu juga menjadi sistem. Gitu ya. Jadi pendidikan nasional itu ada kebijakan pemerintah, ada landasan pendidikan yang harus diperhatikan. Jadi pendidikan nasional sebagai sebuah sistem itu dasar, tujuan, lalu bahan, bagaimana norma, kebijakan dari pemerintah dan yang lain-lain, ini semua komponen ini harus kita perhatikan demi kelancaran dan tercapainya pendidikan yang baik. Ya. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan yang saya hormati, pendidikan sebagai sebuah sistem ini tentunya mulai dari dasar, tujuan, kurikulum, sarana prasarana, evaluasi, guru, murid, gitu ya, lingkungan, kemudian orang tua, masyarakat sekitar, kondisi sosial dan sebagainya, itu adalah keseluruhan komponen yang antara satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Nah, saling mempengaruhi inilah yang kemudian kita sebut sebagai sebuah sistem. Nah, nanti memang ada
unsur-unsur pokok di dalam pendidikan atau komponen-komponen pokok di dalam pendidikan itu apa lah, itu yang nanti menjadi perhatian penting pada tema yang berikutnya, yaitu pendidikan dan faktor-faktor dari pendidikan itu sendiri. Nah, itu teman-teman yang saya hormati, beberapa poin yang perlu menjadi perhatian bagi para penulis atau pemakalah yang perlu diperhatikan di dalam mempresentasikan isi dari makalahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.